Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, malam ini dalam rangkaian reli doa selama 10 malam, kami kembali ada dan kami percayakan seluruh pelayanan kami malam ini hanya kepada Tuhan. Engkau siapkan semua jemaat Tuhan untuk boleh mengikuti ibadah ini dan boleh diberkati Tuhan lewat pujian, firman, lewat doa-doa yang kami sampaikan. Oleh sebab itu Tuhan, kami datang menyerahkan sepenuhnya ibadah ini. Semua pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan, bahkan semua jemaat Tuhan, kami semua Tuhan, siap diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami membuka ibadah kami ini dalam berkat nama Tuhan Yesus. Engkau Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Mari semua jemaat Tuhan, kita yang siap untuk beribadah sama-sama katakan amin. Haleluya, kita mau angkat pujian yang berkata, dengarkanlah suara nafiri. Haleluya. Dengan sepenuh hati kita mau angkat pujian ini. Haleluya. Apakah bersama-sama? Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk dengarkanlah. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkati bersiap, bersiap maju janganlah lengah. Yesus panglima kita, gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh hati kemuliaannya, hati kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitkan gereja legalnya, hati kemuliaannya tercurah dari surga, tinggalkan pada dunia bahwa Yesus Raja, segala raja. Haleluya. Angkat pujian sekali lagi, katakan dengarkanlah. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk dengarkanlah. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua gereja Tuhan, gereja Tuhan bersatu kini mengangkat bersiap maju, bersiap maju janganlah lengah. Yesus panglima kita, gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh kemuliaannya, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitkan api kemuliaannya, api kemuliaannya tercurah dari surga, tinggalkan pada dunia bahwa Yesus kemuliaannya, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitkan gereja kemuliaan, api kemuliaannya tercurah dari surga, tinggalkan pada dunia bahwa Yesus Raja, segala raja, segala raja, segala raja, segala raja, segala raja. Haleluya. Berikan suara yang meriah buat Tuhan kita, Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Haleluya, kita mau menari untuk Tuhan. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti damai.
Kita siapkan hati kita angkat pujian, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau selalu. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, bagaikan tanah kering, bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur pada malam ini Tuhan. Malam yang ke-8 akan reli doa bagi gereja kami Gerakan Pentakosta Jemaat Bethel Depok. Kami percaya Tuhan dalam pujian, penyembahan yang sudah kami naikkan menjadi dupa yang harum, bahkan berkenan bagimu ya Allah.
Dan pada saat ini Tuhan, kami siap untuk menerima akan kebenaran firman-Mu. Mampukan hamba-Mu ya Tuhan, lengkapi dia dengan kuasa, bahkan urapan secara khusus Engkau taruhkan. Begitu juga ya Tuhan, jemaat-Mu ya Tuhan, yang saat ini ya Tuhan, sedang mengikuti ibadah online di rumah masing-masing. Tuhan juga hadir, membuka hati mereka ya Tuhan, sehingga kebenaran firman yang kami akan sampaikan, sama-sama kami diberkati, bahkan iman kami diteguhkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami siap merenungkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, shalom semuanya. Malam yang ke-8 yang merupakan reli doa, yaitu dalam rangka kita memperingati Hari Pencurahan Roh Kudus. Dan saat ini saya dipercayakan untuk menyampaikan tema tentang iman tanpa perbuatan adalah mati. Puji Tuhan Bapak Ibu, yaitu ayat 14 sampai ayat 26 yang saya diberikan tugas. Tapi saya saat ini hanya membaca 2 ayat saja, yaitu ayat 17 dan ayat 26. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ayat 26, sama seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikiannya juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Puji Tuhan Bapak Ibu, sebelum saya memberikan penjelasan bagaimana sesungguhnya iman dan perbuatan itu harus kita lakukan, karena dengan iman dan perbuatan yang kita lakukan itu kita akan mendapatkan berkat ilahi, bahkan juga secara jasmani ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini saya tengok ke belakang dalam Roma 3 ayat 28, Rasul Paulus memberikan penjelasan bahwa kita dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan. Rasul Paulus sampaikan dalam Roma 3 ayat 28. Dan di bagian lain yang sudah kita bacakan bersama, yaitu daripada Rasul Yakobus, dia mengatakan manusia dibenarkan karena perbuatan. Jadi bukan hanya karena iman. Jadi kalau kita melihat sekilas tentang kedua ayat ini, ada sedikit mungkin pertentangan atau perbedaan. Tetapi kita lihat secara konteks sesungguhnya daripada kedua ayat itu tidak ada pertentangan sesungguhnya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Mengapa demikian? Kedua ayat tersebut tidak ada perbedaan maupun ada pertentangan, baik daripada Rasul Paulus maupun daripada Rasul Yakobus sendiri. Satu sisi mengatakan iman dibenarkan oleh karena perbuatan, tapi sisi yang lain mengatakan daripada Rasul Yakobus mengatakan perbuatan-perbuatan itu akan menghasilkan kita memperoleh yaitu keselamatan. Puji Tuhan Bapak Ibu. Kedua hal ini bagaimana Rasul Paulus memberikan suatu penjelasan, bahkan dia menekankan dengan sesungguhnya, yaitu dalam Roma 3 Rasul Paulus menulis surat, dia disampaikan bahwa dalam memberikan penjelasan ini dia sampaikan terhadap yaitu orang-orang Yahudi atau para ahli-ahli Taurat. Mereka lebih menekankan bahwa keselamatan yaitu dengan mereka menjalankan atau mereka menuntun dalam hukum Taurat tersebut. Bahkan dalam hal tersebut juga Rasul Paulus kembali menekankan dengan sangat tegas. Dia katakan, kita melakukan hukum Taurat atau kita menjalankan, tidak ada jaminan keselamatan. Tetapi dengan kita memiliki Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itulah keselamatan yang kita peroleh. Puji Tuhan Bapak Ibu. Keselamatan disampaikan oleh Rasul Paulus sangat jelas dalam kita beriman. Dan dalam hal ini juga saya kembali ke tema sesungguhnya. Rasul Yakobus menulis surat kepada publik atau kepada umum dalam hal ini yang terdapat di mana pada saat dia sampaikan, pada saat dia menulis, karena dia melihat ada suatu doktrin daripada pengikut daripada Rasul Paulus yang kelihatannya keliru atau mungkin mereka menghilangkan
satu pengajaran doktrin yang mereka terima daripada Rasul Paulus. Dia menyampaikan bahwa salah satu hal itu karena pengikut daripada Rasul Paulus atau Paulinis, mereka meniadakan atau mereka menghilangkan bukti daripada iman yang sejati menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik. Dalam Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 10 mengatakan, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan karena usahamu. Jadi Rasul Paulus sampaikan dalam Efesus juga mengatakan, karena dengan iman kamu memiliki keselamatan. Jadi dalam hal ini baik Rasul Paulus maupun Rasul Yakobus dua-duanya saling melengkapi akan kebenaran firman. Karena tujuannya apa? Tuhan saja dimuliakan, dan dengan keselamatan yang kita peroleh, kita dalam kehidupan yang kekal. Puji Tuhan. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Kenapa demikian? Rasul Paulus menekan, Rasul Yakobus mengatakan berulang-ulang kali, baik dia menulis surat, bahkan dia sampaikan, dia katakan karena begitu penting iman disertai dengan perbuatan, karena iman dan perbuatan itu adalah satu kesatuan yang harus kita lakukan dan kita perbuat. Dengan demikian ada satu pertanyaan, mengapa begitu penting iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati? Jadi Rasul Yakobus berkali-kali mengatakan begitu penting iman dan perbuatan itu harus kita selaraskan, harus kita jalankan. Dengan demikian saya membagikan 3 kebenaran pada malam hari ini yang merupakan satu dasar yang kuat supaya kita memiliki iman dan kita melangkah untuk hari-hari ke depan. Walaupun saat ini sedang kelihatannya keadaannya tidak seperti biasa. Keadaannya sekarang ini dikatakan kurang normal. Karena berbagai hal, yaitu kita mengalami peristiwa yang sungguh besar bagi dunia ini, bukan bagi bangsa kita sendiri, yaitu pandemi COVID-19. Puji Tuhan Bapak Ibu, ada 3 kebenaran yang akan sampaikan malam hari itu. Yang pertama, iman tanpa perbuatan adalah iman iblis. Mengapa demikian? Iblis dalam hal ini mereka mengenal dan mereka percaya kepada Allah, tapi secara mental dan pengertian. Bahkan iblis memiliki pengetahuan tentang Allah yang benar. Dia dapat menyerupai seperti Allah, karena antara iblis dan Allah itu beda-bedanya tipis saja. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita tahu iblis dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, bahkan berbagai mujizat dia lakukan. Sehingga apa? Dengan cara ataupun pola yang dia lakukan, anak-anak Tuhan seringkali tertipu dan mereka terbawa dengan tipu daripada si iblis sendiri. Puji Tuhan Bapak Ibu, iblis memiliki pengenalan akan Allah, yaitu pengertian dan mental saja. Berbicara mental berarti perilaku ataupun sifat kita. Karena apabila mental saat itu sudah menurun, pasti akan menjadi kacau dan mental tersebut tidak mempunyai satu kepastian. Ada satu hal daripada iblis, yaitu mereka tidak memiliki penyerahan diri. Allah menghendaki supaya kita sebagai orang percaya, anak Tuhan, yaitu kita harus hidup dalam penyerahan diri. Dengan penyerahan diri yang kita lakukan buat Tuhan, saya percaya ada pertobatan-pertobatan yang sesungguhnya kita akan lahirkan, sehingga kita berjalan yaitu menuju suatu kekekalan bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya anak Tuhan, yaitu ada sebuah kata yaitu tentang iblis. Bagaimana konsep sesungguhnya dalam tataran asensia, yaitu dari bahasa Latin, yaitu asensia ini hanya berdasarkan pengertian dan mental saja. Jadi mereka hanya sebatas tersebut. Tetapi ada suatu kata yang lain, itu kata fidonsia, yaitu kita memerlukan penyerahan diri. Tanpa penyerahan diri kita tidak bisa meraih yaitu kemuliaan bersama dengan Tuhan.
Saya percaya dengan kita memiliki penyerahan diri, kita mengenal Allah secara ilahi. Kita pegang Tuhan, dan dengan sesungguhnya kehidupan kita tetap berjalan bersama-sama dengan Dia. Puji Tuhan, hal yang pertama, iman tanpa perbuatan adalah iman iblis. Jangan sampai kita memiliki iman iblis, tapi kita harus memiliki iman Kristus. Karena dengan iman Kristus yang kita miliki, kita menjadi iman yang begitu taat, bahkan melahirkan iman yang sejati. Sehingga dalam kehidupan kita ke depan, dalam kehidupan yang kita lalui, yang kita jalankan pada saat ini, saya percaya dengan kita berpegang pada Tuhan, kita undang Tuhan, kita hadirkan Tuhan dalam pribadi kita, dalam rumah tangga kita, dalam usaha, bahkan pelayanan, apapun yang kita lakukan, walaupun dalam masa-masa sulit saat ini, kita bergantung dan berharap sama Dia. Kita memiliki iman Kristus supaya kita menjadi pemenang bersama dengan Tuhan. Baik Bapak Ibu, itu hal yang pertama. Kebenaran yang pertama. Kebenaran yang kedua, yaitu iman tanpa perbuatan, iman tersebut adalah iman kosong. Ayat 20 saya baca. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman kosong. Jadi iman kosong tersebut yaitu iman yang tidak ada isinya dan tidak ada faedahnya. Sama sekali sangat tidak bermanfaat. Isinya tidak ada, bahkan juga perbuatannya juga tidak ada. Puji Tuhan Bapak Ibu, sama seperti halnya seseorang yang memiliki ilmu, memiliki pengetahuan yang sangat tinggi dia dapatkan. Dia sekolah cari S1 dalam negeri Indonesia, S2 dia cari di Jepang, S3 dia cari juga di Eropa, S4 dia cari sampai di benua Amerika, bahkan S5 dia cari di atas bumi juga. Tapi pada faktanya, pada kenyataannya, iman tersebut tidak ada suatu aksi. Dia hanya memiliki iman tersebut, tetapi dia tidak mampu mempraktekkan. Dia tidak mampu melakukan satu riset penelitian, atau mungkin dia akan menunjukkan suatu perbuatan-perbuatan yang nyata dalam kehidupan sebagai orang percaya, tetapi iman tersebut dia hanya memiliki diri sendiri saja. Jadi tidak berdampak apa-apa. Puji Tuhan Bapak Ibu, disinilah Tuhan merindukan supaya apa? Kita berbuat untuk Tuhan. Dengan adanya suasana maupun yang masa-masa pandemi saat ini, itu COVID-19, saya percaya Tuhan rindu kita berbuat untuk Tuhan. Karena apa? Dengan perbuatan tersebut kita akan menghasilkan satu kemenangan bersama dengan Tuhan. Itu yang poin yang kedua saya menggambarkan, yaitu dalam Lukas 10 ayat 37 atau 30 itu suatu perumpamaan yang Tuhan Yesus Tuhan Yesus perumpamakan terhadap seorang ahli Taurat. Bagaimana kalau hanya sebatas teori saja, kita hanya memiliki pengetahuan, tetapi pada dasarnya kita tidak melakukan. Di situ Tuhan mengatakan terhadap ahli Taurat, kita harus menuju ke kehidupan yang kekal. Jadi kehidupan itu kita harus apa? Kita harus hadirkan. Jadi jangan sampai kita bawa ke dalam sifat-sifat duniawi. Saya percaya dalam Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang, kata Tuhan Yesus Kristus, aku datang yaitu membawa hidup. Dan dengan kehidupan tersebut aku datang juga membawa berkelimpahan. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita pegang ayat tersebut, karena itu adalah perintah daripada Tuhan Yesus Kristus. Jadi sangat hati-hati, sangat waspada dalam kita menjalankan kehidupan kita, hari-hari yang kita lalui. Jadi jangan sampai kita memiliki iman yang kosong, karena iman yang kosong itu tidak ada gunanya, tidak berfaedah, tidak ada isi, sangat dikatakan tidak berguna bagi kita, apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Tapi mari kita memiliki iman yang sesungguhnya, kita memiliki iman Kristus, kita melakukan perkara-perkara yang besar.
di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah kita hidup bermasyarakat, bahkan di tengah-tengah kita berada dalam kehidupan suasana saat ini. Puji Tuhan Bapak Ibu, dalam iman tanpa perbuatan adalah kosong. Kita melihat yaitu perbuatan menghasilkan suatu apa? Karya-karya. Pada saat nanti Tuhan Yesus datang kedua kali, Dia akan menanyakan, bagaimana karyamu? Apa yang sudah kau perbuatkan selama ini? Yang Tuhan menuntut yaitu jiwa-jiwa. Mari, suasana begini, walaupun kita berada di tengah-tengah dunia yang tidak menentu, keadaan yang tidak mempunyai suatu kepastian, tapi kita pegang Tuhan. Kita berada di rumah, kita beribadah di rumah secara online maupun live streaming. Kita bekerja juga, bahkan kita juga bisa juga melayani juga dengan doa, dengan menyampaikan firman Tuhan. Saya percaya apa yang kita lakukan semua itu berkenan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Hal yang ketiga yaitu iman tanpa perbuatan sama seperti kita memiliki tubuh tanpa roh. Kenapa demikian? Iman tanpa perbuatan, tetapi ada tubuh tapi rohnya tidak ada, mati. Kelihatannya dia bersekutu, kelihatannya dia menjalankan ibadah, tetapi kehidupannya mati. Nah, kehidupan begini Tuhan pasti akan menanyakan, apa yang sudah kau lakukan? Jadi kita dituntut oleh Rasul Yakobus, yaitu kita memiliki iman seperti Kristus. Supaya apa? Jangan sampai kita memiliki iman, yaitu ada tubuh tetapi rohnya tidak ada. Tapi kita tetap apa? Menaruh harap dan percaya kepadanya. Dan saya percaya tubuh tanpa roh artinya tidak ada kehidupan. Kehidupannya sama sekali mati dan tidak berbuat apa-apa. Kehidupan ini tidak diwarnai dengan kehidupan yang sesungguhnya kita hanya berharap dan bersama-sama Tuhan. Karena kehidupan tersebut, kehidupan yang mati, tidak ada pertumbuhan. Bahkan akan sia-sia, yaitu akan menuju yaitu kepada kehancuran atau kebinasaan. Bapak Ibu dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang ketiga ini yaitu memberikan gambaran sesungguhnya. Supaya kita sebagai orang percaya, anak Tuhan, bahkan secara khusus jemaat Betel Depok di tempat ini, kita harus memiliki iman seperti Kristus. Karena dengan iman yang kita selalu kita percaya kepadanya, kita memperoleh kehidupan yang kekal. Karena iman tersebut yang menentukan iman kita untuk bisa kita berhasil atau tidak, yaitu kadar iman kita itu sendiri. Saya percaya dengan kadar iman yang kita miliki, kita yaitu masuk ke dalam kehidupan yang Allah sudah siapkan pada nanti Tuhan Yesus datang kedua kali. Puji Tuhan. Dari ketiga gambaran atau ketiga gambaran dan kebenaran yang sudah saya sampaikan, saya mengambil ada dua contoh daripada iman yang dimiliki oleh tokoh-tokoh iman dalam bacaan ini, yaitu ada dua tokoh iman, yaitu yang pertama Abraham dan juga Rahab. Kedua tokoh ini berbeda latar belakangnya, kehidupan mereka, tetapi sama-sama memiliki iman yang sejati dan mereka diberkati oleh Tuhan. Bukan cuma mereka yang diberkati, tetapi keturunannya, bahkan kami yang merupakan sebagai pewaris-pewaris kerajaan Tuhan juga mendapatkan berkat yang berkelimpahan. Kita melihat dalam Kejadian 2 ayat 2-3 terhadap Abraham. Disitulah Allah katakan sama Abraham, Abraham, persembahkan anakmu itu yang bernama Ishak. Persembahkan dia sebagai korban bakaran. Pada saat Allah perintahkan terhadap Abraham, kira-kira Abraham bertanya enggak sama Tuhan? Atau dia memiliki alasan? Karena anak satu-satunya yang dia miliki ini adalah yang dia dapatkan sudah pada saat masa tua, yang dikatakan sudah tidak bisa produktivitas lagi. Tetapi luar biasa iman Abraham yang dimiliki. Tuhan perintahkan dan dia jalankan dengan ketaatan. Karena dengan ketaatan yang Abraham miliki, dia memiliki
yaitu iman yang sejati. Sehingga apa? Bukan persoalan domba yang Tuhan hadirkan untuk menggantikan Ishak pada saat dia mau menyembelihkan anaknya, tetapi Tuhan kasih apa? Janji Tuhan terhadap Abraham, bahkan terhadap keturunannya. Aku akan memberkati engkau berkelimpahan dan keturunanmu akan diperbanyak. Dengan demikian Abraham tersebut menjadi salah satu tokoh iman yang sejati sebagai orang yang percaya kita. Dan kita melihat dalam Yosua 2 ayat 6 bagaimana peranan daripada Rahab, seorang perempuan yang dikatakan dia perempuan PSK atau mungkin perempuan sundal, atau bahasa lebih kasarnya seorang pelacur. Kita melihat pertolongan Tuhan, rupanya Allah tidak melihat latar belakang seseorang, tapi dia melihat iman sesungguhnya daripada Rahab. Bagaimana Rahab menjalankan kepentingan Tuhan dan dia utamakan, sehingga apa? Pada saat pasukan Israel, orang-orang daripada bangsa Israel menyerbu kota Yeriko, dihancurkan, tapi Tuhan menolong. Ayat dalam pasal 2 Yosua ayat 6 katakan, pada saat sudah dikotai oleh pasukan daripada atau mungkin raja daripada Yeriko, bahwa ada penyusup atau mungkin ada mata-mata yang disimpan atau yang ditaruh oleh seorang Rahab. Pada saat diadakan penggeledahan, Rahab sudah menyuikan kedua mata-mata tersebut atau penyusup Israel tersebut di atas loteng atau mungkin di atas, yaitu bumbungan rumah. Bapak Ibu, hal yang menarik daripada Rahab ini, bagaimana perbuatan Rahab dapat menghasilkan suatu mujizat yang luar biasa dalam kehidupannya, dalam keluarganya. Karena dia percaya bagaimana Allah Israel yang seringkali dia mendengar bahwa melakukan perkara-perkara yang besar. Pertolongan Tuhan bagi bangsa Israel pada saat mereka menyeberang, yaitu Laut Tiber. Dengan pertolongan Tuhan sehingga bangsa tersebut yaitu harus melalui proses, yaitu melewati laut tersebut. Bahkan dalam peperangan-peperangan yang bangsa Israel lakukan mendapatkan kemenangan. Dari situlah dia melihat bahwa dengan dia memiliki iman yang sesungguhnya dan dia percaya dia menjalankan kepentingan Allah, sehingga apa? Berkat yang dia dapatkan yaitu keselamatan. Bukan cuma Rahab sendiri, tetapi keluarganya, bapak ibunya, bahkan termasuk saudara laki-laki. Puji Tuhan Bapak Ibu, yang saat ini yang sudah saya sampaikan ada 3 hal. Bagaimana yang pertama, iman tanpa perbuatan adalah iman iblis, yaitu kita tidak mudah percaya terhadap iblis. Kita tidak mudah tertipu dengan adanya mujizat-mujizat daripada iblis. Tetapi kita butuh sebagai anak Tuhan, orang percaya, kita butuh penyerahan diri. Karena dengan penyerahan diri ada pertobatan yang sesungguhnya, dan kita bisa memperoleh kemenangan bersama dengan Kristus dalam doa 10 malam ini. Hal yang kedua yaitu kita memiliki iman tanpa perbuatan, iman yang kosong. Jadi iman yang kosong itu kita harus sampingkan, tapi kita hadirkan iman Kristus yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar, yang sanggup menolong kita. Dan saya sungguh percaya kalau Tuhan tolong satu perkara, masa dia tidak tolong perkara-perkara yang lain. Pada masa-masa yang saat ini, masa yang sangat sukar, masa yang istilahnya tidak menentu, kita melihat yang tadinya orang kaya tapi sekarang jatuh miskin. Yang tadinya orang dikatakan orang hebat, sekarang apa? Tak berdaya. Tetapi sebagai orang percaya umat Tuhan, saya menghimbau supaya apa? Kita tetap pegang Tuhan, kita tetap bertekun, kita menaruh harap kepadanya. Pada saat pandemi COVID-19 berjalan sekitar 3 minggu, istri saya berbicara terhadap saya. Dia katakan, "Papi, bagaimana kalau keadaan ini berlangsung terus, dan berlangsung terus bagaimana kehidupan kita?" Dan juga menyangkut juga tentang penghasilan. Saya katakan, kita berdoa, kita serahkan sama Tuhan, bagaimana maunya Tuhan itu. Kita tidak perlu khawatir, karena apa?
Kalau kita merasa gelisah, otomatis kekhawatiran gitu yang seringkali melanda kita sebagai orang percaya, bahkan juga sebagai hamba Tuhan. Tapi kita memiliki Kristus yang dapat mengubah, yang dapat menolong. Kalau pandemi COVID-19 berlangsung saat ini, saya percaya Tuhan mengetahui dan Tuhan juga memberikan mengizinkan hal yang terjadi supaya kita semakin sadar. Kita jangan berharap terhadap kehebatan kita. Kita jangan berharap terhadap bahwa kita mampu, bahwa kita hebat, bahwa kita ada. Tetapi iman kita untuk berharap kepadanya. Jadi jangan sampai kita memiliki iman yang kosong, tapi iman yang senantiasa kita menaruh harap, yaitu kita mau berbuat dan berbuat untuk Tuhan dan untuk kerajaan bagi nama Tuhan. Dan yang ketiga yaitu iman tanpa perbuatan. Ada tubuh tapi rohnya tidak ada. Hal demikian Tuhan tidak ingin. Tetapi mari kita melakukan. Kita punya tubuh, punya roh, kita lakukan untuk Tuhan dan untuk kemuliaan. Puji nama Tuhan. Dalam saya menghayati firman Tuhan pada malam hari ini, dunia sedang dilanda berbagai hal saat ini, yaitu COVID-19. Kita tetap percaya terhadap Tuhan. Kita dihiburkan oleh Roh Kudus dan kita memiliki pengharapan dan kepastian hanya kepadanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang meneguhkan, bahkan memberikan kami suatu penghiburan walaupun dalam suasana yang tidak menentu saat ini. Dan kami percaya ada suatu kepastian dan pengharapan sesungguhnya daripada-Mu ya Tuhan. Diberkati firman-Mu ya Tuhan, bahkan juga ya Tuhan jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan yang berada di rumah masing-masing. Tuhan juga memberkati mereka, meneguhkan iman ya Tuhan. Dan kami percaya, kami meraih ya Tuhan keselamatan yang sungguh daripada-Mu ya Allah. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita ada di malam yang ke-8 dalam rangkaian rally doa selama 10 malam. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan bagi kita semua jemaat yang terus mengikuti ibadah rally doa ini dari rumah. Sama-sama kita boleh menaikkan sembah kita kepada Tuhan dan doa-doa kita kepada Tuhan. Pastikan bahwa relasi kita dengan Tuhan tetap terjaga dan kita terus berhubungan dengan Tuhan. Mari sama-sama jemaat Tuhan kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi? Terima kasih Tuhan. Menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sabar. Amin. Dan Kau dekat
Tetapi kami hanya datang kepada Tuhan karena pertolongan kami hanya ada di dalam Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Di malam yang ke-8 ini, Engkau masih izinkan kami ada untuk beribadah, ada bersekutu dengan Engkau, dan ada menaikkan doa-doa kepadamu Tuhan. Mari sama-sama saya mengajak semua jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah dari rumah, kita menyampaikan doa-doa kita kepada Tuhan. Dan saya beri kesempatan jemaat Tuhan, naikkan doamu secara pribadi di hadapan Tuhan. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulanmu, tetapi hanya Engkau dengan Tuhan yang tahu. Sampaikan itu kepada Tuhan. Naikkan doamu kepada Tuhan. Pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Tidak akan pernah terlambat di dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan. Engkau mengerti, Engkau tahu situasi kami, Engkau tahu kondisi kami Tuhan. Karena pengharapan kami hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Kami tidak bisa lari kemana-mana, tetapi kami hanya bisa lari kepada Engkau Tuhan yang memiliki hidup kami. Sekali lagi mari jemaat Tuhan, naikkan doamu secara pribadi di hadapan Tuhan. Doakan untuk keluargamu, doakan untuk anak-anakmu, orang tuamu, siapapun yang menjadi pergumulanmu. Di dalam doamu sampaikan itu kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Engkau mengerti situasi kondisi jemaat kami Tuhan. Engkau tahu Tuhan. Engkau tahu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami datang membawa dalam doa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang boleh menyampaikan doa dan pergumulan mereka kepadamu Tuhan. Engkau yang lebih tahu dan mengetahui isi hati mereka. Engkau yang tahu pergumulan mereka. Oleh sebab itu kami bawa di dalam doa untuk jemaat-jemaat kami Tuhan. Tuhan menolong mereka. Mungkin saat ini mereka Tuhan mengalami pergumulan dalam hidup keluarga mereka, dalam usaha pekerjaan mereka, menghadapi anak-anak mereka Tuhan, menghadapi keluarga mereka. Tuhan tolong mereka Tuhan. Berikan jalan keluar yang terbaik bagi jemaat kami Tuhan, bagi semua hamba-hamba Tuhan, bagi semua majelis. Bahkan dalam penggembalaan kami di tempat ini, kami terus berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pertolongan Tuhan menjadi bagian kami, menjadi bagian jemaat Tuhan di tempat ini, menjadi bagian daripada pelayanan kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk penginjilan hamba-hamba Tuhan yang saat ini sedang mengadakan penginjilan dimanapun berada. Tuhan tolong mereka. Biarlah kebenaran Tuhan ada dalam hidup mereka, dan mereka boleh menyampaikan firman Tuhan, boleh menyampaikan Injil Yesus Kristus, sehingga banyak orang boleh percaya, banyak orang boleh menerima sebagai Engkau Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Pertobatan boleh terjadi di mana-mana, oleh karena Injil Yesus boleh tersebar di mana-mana tempat. Dan kami rindu Tuhan, biarlah penginjilan ini boleh berjalan sebagaimana mestinya. Hamba-hamba Tuhan yang mengadakan penginjilan, jemaat Tuhan, melalui sarana apapun Tuhan, biarlah boleh menjadi sarana penginjilan. Banyak orang boleh bertobat, sehingga Tuhan boleh percaya bahwa Engkau Tuhan Allah kami yang hidup, sebagai keselamatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, bagi setiap gereja-gerejamu Tuhan yang mengalami pergumulan,
dimanapun berada, di kota, di desa, sampai daerah-daerah terpencil sekalipun, Tuhan ada dan datang menolong mereka semua. Semua pelayan Tuhan, semua hamba-hamba Tuhan, semua gembala-gembala jemaat Tuhan, tolong mereka, pakai mereka, keluarga-keluarga mereka dipakai oleh Tuhan, sehingga Tuhan, mereka boleh dipakai oleh Tuhan menjadi sarana daripada Injil Yesus Kristus tersampaikan kepada dunia, kepada orang-orang di sekitar mereka, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terus kita bawa dalam doa untuk bangsa dan negara kita ini. Terus kita bawa dalam doa untuk situasi dan kondisi bangsa. Kami bawa terus dalam doa Tuhan. Tuhan berkenan atas bangsa kami, atas pemerintah kami, mulai dari pemerintah pusat sampai di daerah, sampai di pemerintahan yang paling bawah sekalipun, RT RW. Tuhan menolong mereka, Tuhan menolong mereka, mampukan mereka dalam mereka melaksanakan tugas mereka. Secara khusus Tuhan, ada program-program dari pemerintah, mulai dari pusat sampai di daerah, baik Tuhan untuk bantuan-bantuan sosial Tuhan bagi masyarakat yang ada, to BLT ataupun bantuan lainnya Tuhan, biar benar-benar boleh tersalurkan dengan baik, biar benar-benar Tuhan boleh sampai kepada rakyat yang benar-benar membutuhkan. Itu sebabnya Tuhan menolong mereka. Kami berdoa, kalaupun ada hal-hal yang dilakukan oleh mereka-mereka yang tidak bertanggung jawab dengan melakukan korupsi di mana-mana, Tuhan, Engkau menjamah mereka supaya mereka boleh bertobat. Keluarkan bangsa kami dari kemelut ini Tuhan. Secara khusus Tuhan, bagi penanganan pandemi COVID-19 ini, terus menerus kami berdoa dan berdoa biar bangsa ini boleh keluar dari pergumulan ini Tuhan, sehingga kami pun secara leluasa untuk melaksanakan kegiatan kami, kegiatan usaha-usaha pekerjaan kami, kegiatan-kegiatan di pendidikan kami Tuhan, kegiatan-kegiatan oh Tuhan gerejawi Tuhan, setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan biar kami diberikan kebebasan. Oleh karena pandemi ini kami rindu supaya semua boleh berakhir. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami terus berdoa untuk para medis yang terus bekerja, yang merupakan tugas mereka di garda yang terdepan. Tuhan tolong mereka, biarlah mereka boleh melaksanakan tugas mereka dalam perlindungan Tuhan. Mereka melaksanakan tanggung jawab mereka di dalam perlindungan Tuhan. Proteksi mereka dengan kuasa-Mu Tuhan. Bagi mereka Tuhan yang sudah terpapar, Tuhan tolong mereka. Kau menjamah mereka yang sudah melakukan isolasi mandiri Tuhan, baik di rumah sakit ataupun di rumah, dimanapun mereka ada, Tuhan ada bersama dan menolong mereka. Terpuji nama-Mu Tuhan, nama di atas segala nama Engkau Yesus Tuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa syukur kami. Haleluya. Kita naikkan kembali pujian ini, refnya saja. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar. Terima kasih Bapak. Pengorbananmu Amin. bagiku terlalu dalam. Terima kasih Yesus. Dimengerti. Sungguh besar. Sungguh indah
yang ke-8 ini. Terima kasih untuk pimpinan bagi kami semua Tuhan. Kami naikkan pujian syukur hormat bagi Engkau Yesus Tuhan kami. Dan kami mengakhiri, kami mohon berkat-Mu boleh menjadi bagian kami semua. Jemaat Tuhan, angkatlah tangan-Mu, terimalah berkat Tuhan. Biarlah kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dalam persetujuan Roh Kudus akan terus menyertai kita sekalian malam ini, seterusnya sampai Yesus Tuhan datang kedua kali. Kami berdoa, akhiri dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita naikkan pujian Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, terima kasih. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur kita boleh ada di malam yang ke-8 ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua yang sudah melayani, baik pelayan firman, semua mereka yang sudah melayani dalam tim musik. Tuhan memberkati jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah dari rumah ataupun ada yang dari kapal. Tuhan memberkati saudara-saudara. Kita ketemu besok malam, malam yang ke-9. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Haleluya.